Ajaran Paulus Robert. itu, kamu lagi jalan itu lagi ajaran Paulus. Lagi-lagi Paulus yang dibenci. Lagi-lagi Paulus yang dibenci. Tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada hujan, tidak ada angin. Paulus yang salah. Benci, kita bilang benci juga. Lagi ngasih tahu. Sekarang saya tanya kamu satu nih, satu hal, satu aja. Nih, kamu lihat baik-baik nih. Nih, kayak gini. Yasin 14. Kami ini siapa? Mana coba baca. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Kami ini siapa? Baca lagi dong bawahnya apa? Nggak bisa sepotong-sepotong ayat. Lalu begitu. mereka mendustakan dengan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kami ini siapa? Guru besar loh. Ketika kami mengutus kepada mereka, ya Allah lah. Allah mengutus siapa? 2 orang ini Allah mengutus 2 ini siapa? Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami mengutus. Iya, 2 orang yang utusan yang diutus Allah ini siapa? Berikanlah aku jawabanmu ya Google. Siapakah orang yang diutus sama Allah ini di Yasin ayat 14? Kumohon padamu. Berikanlah aku jawabanmu Google. Hasil lagi googling nih. Jadi ada 3 orang yang diutus sama Allah. Apakah dia adalah Bulus yang sering dihujat-hujat? Kamu mengikuti ajaran Paulus. Lagi-lagi, RK mengikuti ajaran Paulus. Nah, kita lihat nih. Allah mengutus siapa tuh? Nah, hati-hati. Kita lihat ini ya. Nah. Kayaknya kita sambil buka lagu Doraemon ya. Ya, tanya Google. Sila. Mana si Sila ini? Jadi aku telah sabar. Ya, Allah mengutus siapa itu? Dikit lagi dia kayaknya login deh. Yakin dia bakal login di sini. Tidur malam langsung berpikir, wah ternyata Yesus Kristus itu juru selamat, guys. Udah aku bilang, Juma itu nggak berani berdebat dengan saya. Udah aku katakan ulang-ulang. Juma itu nggak berani debat dengan orang Katolik, itu tidak berani, teman. Ya, yakin saya orang Katolik, orang Ortodoks, yakin nggak berani si Juma. Slap dibuat nanti itu, teman. Kenapa? Orang Katolik itu nggak hanya Alkitab yang kita pegang. Data-data fakta sejarah gereja itu terlalu banyak. Ya. Makanya si Jum-Jum itu nggak berani debat sama saya, itu nggak berani sama sekali. Takut dia, menclet si Jum-Jum. Si Ucup PA. Kau lihat itu video saya paling bawah. Terkencing-kencing si Ucup PA. Lagi berdebat sampai kencing-kencing, RK, saya pipis dulu katanya. Dia tidak kuat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya apa? Pipis. Silakan lihat video di DVD saya. Pipis si Ucup. Si Nandar, ku jadikan cendol. Kau lihat itu video-videoku di YouTube lama-lama. Cendol si Nandar ku buat. Makanya ku bosan. Dia hanya bahas apa? Yesus menikah. Dia bahas roh kebenaran adalah Muhammad. Al-Amin. Jadi Nandar itu punya topik dari tahun ke tahun cuma itu doang. Bosan saya menjawab satu persatu, teman-teman. Sudah kayak gini, nanti mari RK kita bahas Tritunggal atau Tauhid. Dari tahun lalunya itu ku bahas dengan dia tiap hari. Kalau orang lama pasti sudah tahu saya. Dari 2 tahun lalu ku bahas itu dengan si Nandar. Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Itu-itunya udah ku blender dia ulang-ulang. Udah ku jadikan dia cendol. Masih aja ngeyel. Untuk Bang. Masalah tadi, pertanyaan tadi tiga utusan Allah itu. Siapa? Bulus? Enggak. Yohana? Saya belum dapat. Dan saya tidak berani. Oh, belum dapat. Nanti kau akan tahu bahwa itu adalah Paulus. Coba kau buka Ibnu Katsir. Kita tidak bisa menafsirkan, tidak bisa berani menafsirkan Al-Quran karena kadang-kadang risalah Al-Quran itu berbeda. Ya udah, buka Ibnu Katsir, Kau akan tahu jawabannya di situ Bulus. Jujur aja Kak, Neng, jujur bahwa itu adalah Bulus yang ajaran kamu. Kok ajaran saya, Kakak? Nih, sabar, saya bukakan data mana data Sirah Nabawiyah. Oke.
Sabar, kau jangan kabur dulu. Nih, data Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kita lihat. Kita diskusi kan, nggak kabur kok. Nggak kabur. Kabur kau ini, sabar. Ku buka dulu Sirah Nabawiyah. Oh, turunkan. Mana nih, Bulus? Mana ya? Bulus. Nanti kau tahu bahwa itu adalah Bulus. Bulus itu adalah Paulus. Terus Syamun. Udah dapat jawabannya? Iya tahu, itu aku baca tapi karena aku belum mengerti soal itu. Dan Jujur aku aja, tidak- yang kau baca itu yang diutus Paulus tuh. Itu di bawah, tidak ada di Quran acara Paulus nggak pernah disebut. Ya jadi menurut tafsir para imam siapa yang diutus? Tapi memang 3 yang kamu bilang itu Paulus itu memang tadi saya baca di Google. Karena saya tidak mengerti. Jujur, Kamu salah. Cece. Coba hina lagi Paulus yang diutus si kami itu. Itu kan versinya Google. Itu kan Benar kita toh tidak- Paulus toh? Nah, itu kan menurut kami, kalau yang- Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan itu adalah Paulus. Alim ulama loh itu. Sekelas Ibnu Katsir saja menafsirkan si kami itu Paulus, ya ampun, Butrus. Butrus itu Petrus. Ini menurut Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Ibnu Ishaq. Makanya sudah jelas lah aku karisteng. Karena aku karisteng, sehatlah pikiranku. Jangan kau bawa bapak data Roberto Carlos. Si Bulus itu, sekelas Ibnu Katsir saja mengatakan itu adalah si Bulus, itu adalah Paulus. Ya, sabar, saya lupa ini dia. Udah dapat. Katanya Allah Maha Tahu. Kau tanggung kali teman. Allah Maha Tahu, tapi saya kan tidak. Saya tidak Maha Tahu. Ya, silakan. Banyak Allah kan Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Al-Quran sempurna tak? Nah, sekarang kalau sempurna bagaimana Allah menjelaskan Apa ini? yang tadi barusan dijelaskan di Al-Quran? Dengerin dulu. Tadi yang Nih. dijelaskan di Al-Quran itu tentang Si kami 3 ini utusan. Allah. Allah ini mengutus dua orang ini siapa? Terus utusan ketiga ini siapa? Saya yang tidak bisa menjelaskan karena saya tidak mengerti. Bukan tidak Ada bisa yang- menjelaskan karena di situ kamu udah membuka Google setelah 10 menit, kamu tahu ada nama Paulus yang diutus. Dari tadi kau menghina Paulus. Di agama kami, itu tidak ada Setelah kau panggilan. membaca ada nama Paulus, kau bilang saya tidak bisa menjelaskan karena memang ada nama Paulus di tafsir-tafsir itu. Saya tidak bisa Coba kau menjelaskan. buka. Nih. Kau buka ya, kau buka di Ibnu, kau buka di ini ya, sabar. Saya tunjukkan kamu ya. Surah Yasin ya, surah 36 ya. Tunjukkan Surah 36. Kau lihat baik-baik ini. Surah 36. Kita lihat tafsir Wajisnya ya. Ayat 14. Kau lihat baik-baik. Bahkan ada seorang habaib ya yang mati martir, mati syahid ya di ayat yang ke-22. Itu menurut sejarah gereja itu Santo Agabus yang mati syahid. Ya. Menurut tradisi gereja Katolik itu namanya Santo Agabus. Kau lihat baik-baik ini. Kita buka, lihat tafsir. Hehe, ada nama siapa ini? Ada nama siapa ini? Oleh karena itu kedua utus menyebutkan bernama siapa nih? Yohana, Bulus, dan yang ketiga siapa nih? Syamun guys. Coba tafsir Wajis. Oh tafsir Wajis. Tahlili yang ada. Bahkan Ibnu Katsir pun ada nih. Nih kamu lihat ya. Ibnu Katsir nih. Ini Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir kau lihat ya. Ya kau lihat ini. Ini Ibnu Katsir ya. Kau lihat ya. Ya 2 orang utusan kita lihat ini. Kau lihat ya. Kau lihat. Kita pelan-pelan cari pelan-pelan. Mana? Oke, mana? Ini mereka di Antioquia nih, Antiochias. Kalau di dalam Kisah Para Rasul namanya Antioquia. Tempat yang namanya Antioquia. Ya. Nah ini. Saduk, bukan Saduk, Shalom. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang apa nih? Oke nih. Syamun, Yohana, dan siapa nih? Siapa nih? Ini siapa nih? Bau Siapa lu, itu? terus kenapa? Siapa ini? Iya, Baca terus ulang lagi kenapa? siapa? Ya oke. Yang ketiga adalah siapa? Coba baca dulu. Yang ketiga adalah siapa? Paulus itu siapa? Paulus itu siapa sih? Kenapa? Siapa yang Bang mengutus RT? ketiga utus itu? Yang mengutus kami itu siapa? Iya, yang ketiga bau lu. terus Allah. kenapa? Kalau di dalam Alkitab yang mengutus ketiga rasul itu adalah Yesus Kristus, dan ketiga rasul itu menganggap Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Mesias. Kalau sudah bilang anak Allah itu Mesias kakak, itu sudah Allah, merujuk pada Allah itu. Makanya si kami ini siapa? Kenah deh, Paulus.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ayo, doaku percayanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ayo Kak, ayo, bisa yuk. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kak, mau nggak? Bahkan kakak tahu nggak nih? Kakak perhatikan baik-baik nih. Ya, ini kan di sini kan? Kakak perhatikan. Saya bukakan kakak di ayat yang ke-20 ya. Oke, ayat yang ke-20 Kak. Ya, kakak perhatikan. Di ayat yang ke-20 ini dia bilang apa nih Kak? Datanglah seorang dari bergegas seorang laki-laki. Ya, bergegas dari seorang ujung laki-laki. Dia berkata, wahai kayu kaumku, ikutlah dia. Pertanyaan dia, laki-laki ini siapa? Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Terus? Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Laki-laki ini siapa? Kakak lihat, menurut tafsir Ibnu Katsir, laki-laki ini adalah seorang yang namanya Habibun Nazar. Nih, ya, Habibun Nazar yang mati syahid juga Kak. Ya, ya kita, seorang Habib. Ya, seorang Habib, namanya Habibun Nazar. Mana ya? Hisam, sabar surat Yasin, Habib, dia menderita penyakit lepra. Dia orang yang baik sekali, Habib, seorang Habib. Nah, ini. Ini namanya Habibun Nazar. Ya. Nah, kakak tahu Habibun Nazar ini mati syahid. Nah, menurut tradisi dari gereja Katolik maupun gereja Ortodoks, Habibun Nazar ini namanya Santo Agabus. Nih, dia mati di Antioquia Kak. Nih, Santo Agabus. Oke. Nih, Santo Agabus. Santo Agabus ini mati syahid Kak. Nih, mati syahid di tempat yang namanya Antioquia Kak. Kalau kakak baca kisah ini Santo Agabus. Agabus dihormati dalam gereja Katolik Roma. Memperingati. Ini mati syahid di mana Kak? Antioquia, yang tadi di Yasin 14 itu bilang Intiokias. Ya, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Login Kak. Aduh. Aduh itu. La ilaha illallah Allahul Ahad. 1 Korintus 8 ayat apa? Dengerin. Ketika saya tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan kamu, lalu kamu bersorak-sorai, ya kan? Seakan-akan kamu senang banget gitu kalau kamu tuh menang gitu kan, menang debat atau gimana? Enggak, gitu, saya berasa bahwa kayak malaikat di surga itu pingin bawa kakak ke tempat yang. Jadi Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sehingga di dalam doa Ekaristi mengatakan, ya Tuhan janganlah memperhitungkan dosa kami. Lalu dia bilang apa? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus Kristus lah yang mengutus 3 orang rasul itu. Yaitu Paulus, Yohanes, dan juga siapa? Butrus. Butrus apa? Petrus. Nah, kapan mau login Kak? Nanti saya kata gesekan kakak, saya kata komenkan kakak gimana saya samparin dah. Dengerin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang nggak bisa jawab baru bilang lakum dinukum gimana sih? Tadi lagi masih pro-pronya nggak ngomong tuh lakum dinukum. Bisa atau tidaknya aku jawab, dengerin ya, bisa atau tidak aku jawab, aku tetap yakin bahwa Allah hanya satu-satunya Allah yang harus saya sembah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya Allah, hanya satu Allah. Oke. Tapi aku menghargai, dengerin Bang Arka. Mau kita buka Bukhari nggak? Sebentar. Tapi aku menghargai diskusi kita malam hari ini. Senang berkenalan dengan kamu, Bang RK, ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Saya ada mau tunjukkan satu ayat ke kamera kamu. Kakak lagi berdarah kan? Iya. Boleh nggak begini-begini saat berdarah? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ya? Ya. Haram. Kata siapa? Kok kata siapa? Ya kan saya tanya, kata siapa? Begini, dalam ajaran agama Islam, dengerin ya, silakan. Yang namanya orang kena najis. Ini kan haram, ini kan najis ya, darah ini najis ya. Najis, darah itu najis. Darah itu haram, najis, kotor. Kita tidak boleh memegang Al-Quran berikut dengan lembaran-lembarannya. Begitu ya. Terus yang kedua, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, apalagi sampai dipakai. Apa itu? Apalagi sih? Bukhari 291 Kak. Dia neterin semua. Lihat Bukhari 291 Kak. Yang ditanya nama dia tuh bukan Quran, jadi tentang hadis-hadis Bukhari. Sedangkan fokus dulu ini sahih. Lihat. Ya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musyir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Isa Syabani
Dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeingin untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Saat haid mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah menahan? Hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Aisyah. Ya. Mencumbuinya. Betul. Jadi kalau Rasulullah boleh? Jadi bukan Rasulullah boleh. Nah, inilah orang tidak paham. Kan saya tanya, saya kan tanya. Saya jawab, Pak Erta, saya jelasin nih ya. Maksudnya Ya. itu, dengerin. Diam, dia ngomong, diam. Dengerin. Jadi dia Lagi mau muter lagi deh, mau muter. Aku menjelaskan kamu udah salah Bisa-bisanya hadis itu ditafsir lagi sama dia gitu. paham. Saya baru lihat pertama kalau hadis itu ditafsir lagi. Enggak. Kamu diam dulu deh. Coba kamu diam dulu. Kita di situ kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Kata-kata terakhirnya kita diskusi ya. Kata-kata terakhirnya kamu pahamin. Kata-kata terakhirnya gimana? Kata-kata terakhirnya buka. Oh, buka apanya? Oke. Jika salah seorang kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk pakai kain. Lalu beliau pun mencumbuinya. Oh, terus? Kaget dia. Kaget dia. Dia kaget sendiri dia. Dia kaget teman-teman. Dia kaget teman-teman. Dia kaget. Bentar dulu. Dia kaget. Dulu bentar ya. Udah selesai belum? Dia kaget. Sabar gue ngakak, lo kaget tadi, gue kaget. Beliau mencumbuinya gitu. Dia kaget di situ kok mencumbuinya. Beliau ya, dengerin. Ngeselin lo dia. Nih, jadi ada yang Silakan muter lagi, tekan spinnya biar muter-muternya agak lama gitu. Masukkan 3 koin biar muternya agak lama ya. Kalau kamu nggak ngerti, makanya aku jelasin. Jadi di situ ada cerita kan dari hadis itu kan menceritakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya tuh begitu, rangkumannya begitu. Kalau misalnya istri saya sedang menstruasi, boleh nggak? Jujur ya, ini kita main bahasa kita aja ya, boleh nggak dipakai gitu kan ya? Lalu Rasulullah menjawab, suruh pakai dia kain, lalu cumbui dia. Makanya gue Maksudnya pakai kain ini bagaimana? Maksudnya ininya maaf ya, bagian itunya tidak boleh terlihat, tetap harus pakai celana. Maksudnya pakai kain itu maksudnya bagaimana? Pakai kain? Kan kalau dulu kan nggak ada celana, bang. Maksud mencumbui dalam menggunakan kain ini bagaimana? Ini lo Semi ngerti gak sih lo? Bingung banget, males gue. Gue juga bingung, makanya gue bingung pakai kain mencumbui menggunakan kain. Gue agak sedikit, coba gue buat agak blon dikit ya. Mencumbui menggunakan kain, maksudnya bagaimana? Nih dengerin. Maksudnya tuh jadi tidak boleh dipakai. Pulpennya masuk ke hidung kagak? Enggak. Nggak boleh dipakai, tapi boleh maksudnya dicumbui. Ngerti gak sih dicumbui? Masa bisa dijelasin? Maksudnya pakai kain itu maksudnya bagaimana? Gue juga bingung. Ya kalau misalnya kalau kata kita mah pakai celana kali ya, pakai daster gitu kali ya. Maksudnya begitu kali ya. Kalau di sana mah kan zaman dulu nggak ada daster, nggak ada kain gitu. Maksudnya nggak ada celana, nggak ada daster, mungkin maksudnya tuh kain sehelai kain, maksudnya seperti itu. Kakak dengar baik-baik Kak ya. Ini yang saya bilang, kakak bukan harus cerita, mengerti baik. ini tuh Ya. kita lagi diskusi. Saya tahu kakak memahami, tetapi kakak berusaha untuk membela ya. Tapi it's okay, itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi kakak harus tahu inti dari Alkitab itu seperti apa, Kak. Nih, kakak dengar baik-baik. Ya, ini buku dari orang Katolik langsung ya. Dia bilang apa? Ya. Di sini bicara tentang kitab suci mampu mengajarkan hikmat yang membawa manusia ke... Kakak dengar baik-baik. Kitab suci mampu mengajarkan hikmat yang membawa manusia kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus. Jadi lihat, jadi tujuan kitab suci ialah keselamatan. Tujuan dari kitab suci Alkitab adalah keselamatan. Tetapi tujuan terakhir dari kitab suci ialah Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat sekunder seperti itu. Karena tujuan dari Alkitab itu sesungguhnya kakak adalah bagaimana memberikan tutorial SOP bagaimana caranya selamat. Keselamatan. Saya berharap kakak Sila habis ini merenungkan dan berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, berpikir 4 kali. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat yang hidup.
saya ingin datang kepada engkau, saya ingin bertekuk lutut di hadapanmu. Karena apa? Alkitab mengatakan, sebab di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Makanya dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi saya, Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Dia bernafas, bernyawa, dan semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yesus adalah nabi. Oke, saya ikutin kamu. Yesus adalah nabi. Yesus itu utusan Tuhan kan? Kalian itu sebenarnya Allah. Dia nabi atau tidak? Betul? Saya ikutin. Kalau di aku nabi. Oke, Yesus adalah nabi. Nabi berbohong atau tidak? Gak ada yang berbohong. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, apakah dia berbohong? Ketika Yesus mengatakan, akulah yang memberikan hidup yang kekal kepada kamu, apakah Nabi berbohong? Ketika Yesus mengatakan, aku bisa memberikan hidup yang kekal dan mengampuni dosamu, apakah Yesus berbohong? Ketika Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, apakah Yesus berbohong? Mau nanya dulu nih sebentar di live. Sabar, kamu jangan keluar dari ini, saya lagi serius. Iya benar, tapi ini ada saya tahu kamu lagi berpikir keras. Ya, ketika Yesus benar-benar nabi, saya pun ikutin alur itu. Dengar baik-baik, Kak. Di sini, kamu juga sabar, Kakak. Selesaikan dulu satu ini. Jangan loncat-loncat kayak selombetok kayak katak yang lagi loncat, Kakak. Jangan lagi loncat-loncat kayak katak yang lagi loncat, Kakak. Kita diskusi ini satu-satu. Dengar dulu. Apakah lupa selombetok? Iya. Dengar dulu, jangan loncat-loncat dalam diskusi. Dengar dulu. Ketika astagfirullahaladzim la wala quwwata illa billah, astagfirullah, jangan kabur. Kabur itu siapa? Di sini konten live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga kau kena pelanggaran, kau yang kena pelanggaran bukan saya. Nah, ini maksudnya mau diokehin apa gimana? Karena kau pegang pulpen itu, dengar dulu. Kalau Yesus adalah nabi, apakah Yesus berbohong? Tidak toh? Ketika Yesus bilang, hanya lewat saya kau selamat, apakah Yesus berbohong? Konten live Anda ditandai karena pelecehan, perundungan. Astagfirullahaladzim, fokus dulu di sini. Yesus, dengerin. Kamu kan Yesus itu kan kata aku kan nabi. Iya, coba apakah Yesus bisa berbohong? Tidak mungkin berbohong ketika dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, tidak mungkin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Tidak mungkin dia berbohong. Dia membuktikan ucapannya. Dia bisa membangkitkan Lazarus dari dalam alam kubur. Dia bisa membangkitkan orang-orang, anak dari seorang perwira. Dia membuktikan seorang perempuan yang sakit pendarahan berpuluh-puluh tahun. Dia datang, dia bilang, hanya menjamah, menyentuh jubahmu saja. Saya yakin saya pasti sembuh. Dan pada itu Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkan kamu. Sembuh perempuan yang mengalami pendarahan selama berapa berpuluh-puluh tahun. Dan perempuan itu menjadi pengikut Yesus, Cila. Dan di kami ini Nabi Isa adalah, itulah mukjizat seperti itu, memang bisa membangkitkan orang mati. Masalahnya nabimu apakah nabimu bisa memberikan mukjizat seperti Yesus? Ya memang punya Nabi Isa, memang punya mukjizat. Kagak, Cila. Lu renungkan itu, Cila. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan itu. Hanya Yesus yang sanggupkan itu. Yesus yang bukan Tuhan karena dia dilahirkan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Lakum dinukung waliyadin. Bagimu agamamu sudah kayak gini bilang lakum dinukung, tadi ngegas. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.